Halo Traders, apa kabar Anda? Senang sekali saya Anggi DJ dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam olahraga tradisional. Dan kali ini perjalanan saya telah tiba di Kota Madiun, Jawa Timur. Saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa ragam keunikan yang dimiliki oleh olahraga tradisional yang satu ini. Mengajarkan tentang kecepatan, ketepatan, kelincahan, dan kelembutan, serta menjadi manfaat bagi sesama. Pencaksilat, selengkapnya akan kami hadirkan dalam olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Nah pemirsa, tahukah Anda olahraga tradisional seni bela diri pencaksilat ini merupakan salah satu olahraga tradisional asli Indonesia. Bahkan keberadaannya sudah diakui oleh dunia sebagai warisan non-benda. Berikut kami hadirkan sejarah lengkapnya. Warisan luhur bangsa yang mengandung nilai seni budaya, di dalamnya terkandung kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelembutan, dan memberikan perlindungan bagi sesama. Itulah pencaksilat. Traders, pencaksilat merupakan salah satu seni bela diri asli Indonesia yang begitu adiluhur dan diakui sebagai warisan budaya non-benda oleh dunia. Berbagai aliran pencaksilat lahir dan tumbuh kembang di sejumlah daerah dan mulai dari Sabang hingga ke Merauke, diwadahi atau bernaung di bawah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Salah satu daerah atau kota yang dikenal oleh masyarakat di tanah air sebagai tempat bertumbuh kembangnya padepokan-padepokan pencaksilat yang ada di Indonesia adalah Kota Madiun di Provinsi Jawa Timur. Julukan tersebut tidaklah salah karena dilatar belakangi oleh banyaknya pendekar-pendekar yang berasal dari padepokan pencaksilat di kota yang tersohor dengan kuliner nasi pecelnya serta industri kereta api yang tersebar di Asia Tenggara. Nah, Traders, kita tidak akan membahas kuliner nasi pecelnya dan juga industri kereta apinya, namun kita akan bahas olahraga tradisional yaitu pencaksilat. Dari berbagai aliran serta ragam olahraga bela diri asli bangsa Indonesia yang ada di Madiun ini adalah Padepokan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Pusat Indonesia di Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur. Alright, Outriders, untuk mengetahui bagaimana sejarah serta perkembangannya saat ini, kami
berkunjung ke Padepokan Setiahati Tunas Muda Winongo. Alamatnya di Jalan Doho nomor 123, Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Untuk sejarah untuk persaudaraan Setiahati ini awal mula didirikan oleh beliau almarhum Eyang Ki Ngabehi Surodiwiryo, tepatnya pada hari Jumat Legi, tanggal 10 Muharram atau 10 Suro tahun 1321 Hijriah atau 1903 Masehi. Nah, jurus itu oleh beliau almarhum Eyang Ki Ngabehi Surodiwiryo ini berasal dari berbagai daerah yang ada di wilayah Nusantara, dari Tanah Jawa, dari Jawa Barat atau Priangan, dari Jakarta atau Betawi, dari Bengkulu, dari Padang Sumatera Barat, juga dari Aceh, dan masih ada guru beliau yang dari Bali. Nah, disinilah awal mulanya, sehingga pada saat mendirikan persaudaraan Setiahati itu tepat pada hari Jumat Legi ini bersamaan karena tanggal 10 Muharram itu adalah kemenangan para nabi pada saat itu. Nah, kemudian berdirilah persaudaraan Setiahati, tapi awal pendirian itu baru bernama Sedulur Tunggal Kecer atau STK, dengan nama pencaksilatnya adalah Joyo Genilo. Kemudian baru tahun 1917 dirubah menjadi Setiahati hingga sampai saat ini. Itulah riwayat pendirian singkat. Our Traders, setelah kita mendengarkan penuturan dari Bapak Agus Wiono Santoso mengenai sejarah panjang dari persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda Pusat Indonesia, sekarang saatnya kita akan melihat latihan serta atraksi para murid-murid putra maupun putri di Padepokan ini. Agar lebih jelas dalam mempelajari berbagai jurus-jurus silat di persaudaraan Setiahati Winongo, saya menemui para pengurus di Padepokan tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini betul Padepokan Setiahati Winongo? Betul. Wah, saya boleh izin untuk melihat seperti apa proses pembelajaran di sini berarti ya, Pak? Boleh. Sebelum masuk ke dalam atau lihat-lihat, kami persilahkan untuk cuci tangan dulu, Mas. Wah, keren nih, Pak. Berarti prokesnya juga jalan ya? Insya Allah jalan, Mas. Oke. Di mana tempat cuci tangannya, Pak? Our Traders, pada era new normal pandemi COVID-19 di tanah air, di lingkungan Padepokan ini menerapkan aturan protokol COVID-19 yang sangat ketat. Tidak lupa untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, pemirsa, era new normal mengajarkan kita untuk selalu patuh terhadap protokol COVID-19. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun serta air yang mengalir. Monggo saya antar. Terima kasih sekali nih Pak Didi dan Our Traders, selain menggelar latihan bagi para remaja di halaman luar, ternyata di dalam Padepokan sendiri memiliki kesibukan yang tak kalah serunya, di mana saya melihat langsung anak-anak berlatih mulai dengan gerakan dasar olahraga tradisional seni bela diri pencaksilat. Oh, di sana juga ada, Pak? Ada. Dulu itu penasaran karena di desa udah ada yang ikut ya kayak basis tuh loh, Pak. Terus akhirnya kan penasaran, tertarik, izin orang tua boleh. Karena orang tua itu udah ikut, udah keluarga besar gitu, ikut SH ini. Sukanya itu kumpul sama teman-teman dulur, banyak kan soalnya. Satu Indonesia. Terus dukanya banyak kan sukanya sih. Iya. Di SH Winongo ini saya diajarkan berbudi pekerti luhur, bertabiat satria, selamat di dunia dan di akhirat. Di sisi jasmani saya diajarkan mengukir prestasi lewat pencaksilat dan mengangkat pencaksilat budaya Indonesia.
Or traders, ternyata animo peserta silat di level usia dasar Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda di Winongo Madiun ini tidak kalah sedikit. Hal ini terbukti dengan masih adanya para murid-murid. Setelah puas menyaksikan berbagai latihan mulai dari anak-anak hingga remaja, selanjutnya kami diantar oleh jajaran pengurus untuk bertemu dengan pengasuh dan juga pengurus lainnya yang sedang melakukan musyawarah. Bersama Bapak pengasuh sedang mengadakan musyawarah. Kalau Mas Anggi berkenan, mari saya antar ke sana, Mas Anggi. Wah, punten, terima kasih banget nih Pak. Baik Pak, mari Pak. 2, 3. Mari. Ruangan di ujung sana Pak. Iya. Seperti apa? Assalamualaikum. Mari Mas Anggi. Assalamualaikum Pak. Mari kami perkenalkan dengan Bapak Ketua Umum kami, Pak. Iya Pak. Ini beliaunya, ini Ketua Umum. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Bapak. Dan saudara-saudara. Waalaikumsalam. Izin bertamu di Padepokan Pak ya. Yes, dipersilakan. Monggo silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Wah, ini lagi pada kumpul rame. Lagi ada acara apa nih Pak Agus? Ya, kebetulan ini tepat hari ini musyawarah yang diikuti oleh saudara-saudara tua kami, yang mana ini sering kita lakukan musyawarah karena dalam keadaan apapun kita harus selalu musyawarah. Orang kalau suka musyawarah itu tidak akan menyesal di kemudian hari. Ya. Biasanya sebelum musyawarah ini kita selalu mohon petunjuk, istikharah dulu. Setelah istikharah baru diadakan musyawarah. Nah, itulah jalan terbaik yang selalu diajarkan oleh SA ini. Kalau untuk pengurus dan pengasuhnya sendiri ada berapa banyak Pak struktur organisasinya? Kalau di sini pengasuh 1, kemudian dibantu oleh saudara yang lain, ada beberapa pengurusan. Kebetulan di sini juga tokoh masyarakat, juga saudara SA. Pak Agus, punten, kebetulan saya lagi datang ke Madiun dan berkunjung ke Padepokan ini. Saya boleh diizinkan untuk latihan ya Pak? Dipersilakan. Kalau boleh tahu persyaratannya apa aja nih Pak? Ya, persyaratannya ini ada beberapa. Yang pertama itu kalau memang benar menjadi saudara SA, tetap kita menggunakan jurus baku SA. Akan tetapi kalau belum jadi saudara SA dipersilahkan. Hanya saja kita menggunakan jurus IPSI. Gitu. Terima kasih Pak Agus, kita diberikan kesempatan untuk ikut latihan di dalam ya Pak. Dan pemirsa, kita akan lihat seperti apa proses pelatihan dari olahraga pencaksilat ini yang berlangsung di Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun. Kita akan langsung lihat ke dalam. Mari kita melihat tempat untuk latihan kita di sebelah. Untuk sementara, izin dulu ya. Sekalian, saya ikut latihan dulu. Oke. Oh, jadi kita akan menuju ke ruang sebelah Ya, untuk aula latihan ya Pak? Betul. Setelah mendapatkan kesempatan melihat latihan para murid dan juga berbincang-bincang langsung dengan para sepuh dan juga pengasuh dari Padepokan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun, tim olahraga tradisional TVRI mendapatkan kesempatan untuk melihat berbagai atraksi dari para pendekar. Pak Agus, boleh diceritain lagi proses latihan apa? Ini latihan pasangan lengkap. Kemudian ini pasangan lengkap itu maknanya hanya suatu gerak seperti tari. Ini maknanya sangat luas sekali. Sebab kalau ingin sambung itu harus kerja pasangan lengkap. Artinya untuk sambung itu bisa sempurna. Gerakannya memang sifatnya seperti tari, seperti itu. Jadi ada seni tersendiri yang menjadi ciri khas dari seni bela diri pencaksilat ini Pak Agus ya. Nah, kalau kita lihat juga dan saya amati teman-teman dan juga saudara sehati kita di sini proses latihannya sangat ketat sekali protokol kesehatan ya Pak. Betul sekali. Jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik itu dari segi latihan, dari segi musyawarah tadi seperti depan tadi di ruang musyawarah. Nah, kemudian dari segi latihan, juga dari segi kejar sebelum menjadi saudara SA. Nah ini contohnya ini kita beri garis ini silang, sehingga nanti kita memenuhi protokol kesehatan. Ya, jadi itu masuk, kita juga pakai termogen, cuci tangan, masker.
ketat sekali. Itu yang paling penting. Dan jaga jarak. Menjaga jarak. Lalu seperti apa sih sebenarnya jurus-jurus silat yang dimiliki Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun? Serta apa perbedaannya dengan jenis pencak silat lainnya? Kalau yang sifatnya itu latihannya Yuk kita cari tahu dulu. Mumpung lagi ada yang latihan. Sudah direpit semua. Kalau saya untuk latihan, ini saya awali dari mana nih Pak? Jadi kalau yang latihan dipersilahkan, akan tetapi sebagai dasar karena belum dikejar, ini harus mengikuti latihan jurus IPSI terlebih dahulu. IPSI itu kepanjangan dari apa Pak? Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Oke, ini untuk ilmu dasarnya ya Pak? Iya. Untuk monggo. Ini begini, ini saudara Anggi ini mau minta latihan. Nah ini diminta tolong untuk pertama dilatih jurus IPSI-nya dulu aja ya. Nah, nanti setelah itu monggo di mana prosesnya silakan. Wah ini ada apa lagi nih Pak? Nah ini harus menggunakan baju latihan. Oke. Kita harus selalu disiplin. Nah nanti biar diserahkan untuk, silakan. Wah terima kasih Pak, izin saya berlatih di sini ya Pak. Ya siap. Dan pemirsa, saya sudah mendapatkan baju dan saya akan ganti baju dan akan mengikuti seperti apa proses latihan seni bela diri pencak silat di Padepokan SH Winongo. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan seperti apa penampilan dari seni bela diri pencak silat di Padepokan SH Winongo berikut ini. Jelas pada prinsipnya ada gerakan yang ditampilkan dengan pordekok. Pordekok itu namanya kunci, berbeda dengan yang lainnya. Itu yang namanya pordekok. Itu yang diajarkan tidak diajarkan oleh orang yang lainnya. Mungkin bisa menemukan tapi di perguruannya yang banyak di sisi seluruh masyarakat Indonesia mungkin ada satu ataupun dua, itu saja yang memiliki. Ya yang lainnya di sini tidak menemukan hal semacam itu, maka kita berbeda dengan yang lainnya. Dasar dari Desa Winongo yang pertama adalah 13 tendangan double, 13 pukulan double, 19 pasangan lengkap. Kemudian ada ditambah lagi jurus belati, jurus pedang, jurus toyak. Kemudian ada jurus pusaka yang lainnya seperti keris ya. Terus kemudian ada jurus kerambeknya yang berbeda yaitu yang dengan yang lainnya. Ya, semacam itu yang kami diajarkan, yang kami dapat untuk selama ini. Nah, Ortraders, mumpung saya masih berada di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun, saya akan belajar sedikit mengenai senam serta jurus-jurus dasar dari pencak silat. Ternyata olahraga ini memang membutuhkan keahlian khusus, kecepatan, ketangkasan, dan juga kelembutan. Nah, tahukah Anda bahwasanya setiap gerakan yang olahraga ini memiliki makna dan sejumlah filosofi tersendiri? Selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara. Di Padepokan Setia Hati Tunas Muda Winongo yang beralamatkan di Jalan Doho nomor 123 Manguharjo, Kota Madiun, ternyata tidak hanya mengajarkan serangkaian jurus-jurus pencak silat saja yang berguna bagi kesehatan jasmani. Berbagai ajaran adiluhung serta nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya sangatlah dijunjung tinggi oleh pendiri, sesepuh, pelatih, pendekar dalam kehidupan sehari-hari mereka sejak dahulu. Nilai filosofi yang mengajarkan agar mereka memiliki jiwa kesatria dan dapat menjadi tauladan baik di tengah masyarakat merupakan bukti keluhuran pencak silat Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Filosofi itu banyak.
Ya kita hanya ngambil beberapa contoh. Sebenarnya silat dari Persaudaraan Sejati Winongo sendiri itu mirip dengan latihan. Makanya dulu itu dinamakan Joyo Gendilo. Joyo itu adalah kejayaan, adalah kemenangan. Dengan gendilo itu adalah tari. Kemenangan di dalam menari yaitu berupa gerakan, jurus maupun yang lainnya seperti itu. Filosofi itu. Sejak didirikan hingga saat ini, terdapat ribuan murid yang berguru di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun, baik di pusat, di daerah, hingga ke mancanegara. Tidak hanya prestasi yang diukir oleh para pendekarnya saja, namun kontribusi serta kepedulian dari para pengasuh dan jajaran pengurus Padepokan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat di sekitarnya. Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda yang ada di Madiun ini selalu bersinergi dengan masyarakat luas, utamanya masyarakat Kota Madiun. Yang dalam hal ini anggota Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda selalu bersinergi dengan masyarakat. Dalam artian saling membantu Kamtibmas, terus kemudian berbagi dengan masyarakat dalam bentuk apapun. Traders, tanpa terasa sudah hampir setengah jam kita membahas serta menyaksikan langsung bagaimana sejarah, jurus-jurus silat, aturan-aturan, serta berbagai nilai-nilai filosofi pencaksilat dari Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun masih terasa kurang. Namun jangan khawatir, kedepannya masih banyak lagi beragam olahraga tradisional bangsa Indonesia lainnya yang akan kami sajikan untuk menambah hasanah pengetahuan kita semua. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.